wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala di pagi subuh yang berkah ini kita sehat dan bisa bersilaturahim di Aula Mapolda Riau. Semoga pertemuan kita pertemuan yang berkah dan melahirkan banyak manfaat dan kebaikan insyaallah. Salawat teriring salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua patut untuk nanti bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Kapolda yang kami hormati, Bapak Gubernur, Tuan Guru kita Ustaz Abdul Somad, Bapak Wakapolda, Bang Rocky Gerung, serta semua pejabat utama dan semua hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita berdialog dalam kuliah subuh ilmiah alam dan kita dalam perspektif agama dan sains, kita dengarkan terlebih dahulu sambutan dari Bapak Kapolda. Maka kami persilahkan Bapak Irjen Polisi Dr. Heri Heriawan SH SIK MH. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wa bihi nafsin fi hayati dunya wal mamat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang saya hormati Al-Mukarram Al-Ustadz Profesor Haji Abdul Somad. Yang saya hormati pemerhati lingkungan Bapak Rocky Gerung, Profesor, Pak Gubernur yang saya hormati, Bapak Ibu semua hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas berkat, lindungan dan bimbingannya kita dapat berkumpul di tempat yang berbagai ini di Aula Tribrata Polda Riau dalam acara kajian ilmiah Islamiyah dan diskusi yang bertajuk Alam dan Kita dalam Perspektif Agama dan Sains. Salawat serta salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan kita, panutan kita, Nabi Muhammad, Nabi terakhir, penutup para nabi di permukaan bumi, yang karenanya Allah menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya. Selanjutnya saya mengucapkan selamat datang, banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya hadirin yang telah meluangkan waktu untuk menghadiri kajian ilmiah Islamiyah dan diskusi ini. Semoga dengan kajian ilmiah dan diskusi ini kita dapat mendapatkan bagaimana kita bisa memahami bukan saja hablum minanas antara kita, bukan saja human solidarity yang pernah dan sering disampaikan oleh Pak Rocky Gerung, tetapi kita bisa juga membangun bagaimana kita bisa bersinergi, kita bisa membuat keutamaan dengan membuat keadilan bukan saja kepada manusia tetapi kepada seluruh alam semesta. Saya berharap dengan acara ini bisa menjadi momentum, bisa menjadi melting pot untuk kita semua dalam memperkuat persatuan kesatuan di antara kita serta meningkatkan kualitas hidup sebagai umat Islam. Demikian sambutan singkat saya. Nasrum minallah wa fatum qorib. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kapolda yang sudah menyampaikan sambutan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Lebih sempurna sambutan kita di pagi hari ini, kita dengarkan sambutan dan arahan dari Bapak Gubernur Riau. Maka kita undang Bapak Haji Abdul Wahid SPD MSI. Pada beliau kami persilahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustadz Abdul Somad, Tuan Guru kita. Yang terhormat Ustadz Akal Sehat Pak Rocky Gerung. Tentu yang kami muliakan Pak Kapolda Riau, Pak Irjen Pol Heri Heriawan. Ini Kapolda yang luar biasa. Kalau sebentar lagi jadi filosof ini beliau nih Pak. Karena dari tampilannya hutan tidak boleh gundul, kepala boleh gundul Pak. Nah, ya. Pak, yang terhormat juga Pak Wakapolda serta PJU Polda Riau, yang terhormat Pak Wakil Wali Kota, tentu Ustadz Alnob sebagai moderator pada kesempatan hari ini. Saya ingin berpantun aja ini sebenarnya Ustadz. Kalau Tuan memakai kain sarung, pakai kain sarung berwarna hijau. Selamat datang kami ucapkan kepada Pak Rocky Gerung di Rumah Rumpun Melayu Riau, Provinsi Riau. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, kalau orang Melayu selalu tunjuk ajarnya berkenaan dengan alam. Orang Melayu bilang kalau pemimpin itu seperti pohon. Itu kan menggambarkan alam. Pohon itu kalau dahannya kuat tempat kita bergantung. Kalau daunnya rimbun tempat kita berteduh. Kalau batangnya kuat tempat kita bersandar. Kalau akarnya lebar tempat kita bersila. Artinya apa? Memang alam ini bagi orang Melayu adalah sebagai tunjuk ajar. Sehingga dia memberikan makna bahwa kita harus selalu menjaga alam. Begitu prinsip-prinsip orang Melayu. Dalam tunjuk ajar orang Melayu itu juga jangan ditebang pohon di rimba karena banyak gaharu dan damar. Jadi alam juga tidak boleh ditebang karena ada manfaat dan banyak manfaatnya bagi kita. Jangan dibuang adat dan lembaga karena di situ banyak tunjuk dan ajar. Nah, begitulah prinsip-prinsip orang Melayu menjaga memandang alam. Alam persebatian dengan orang Melayu, orang masyarakat, itulah inti dari sesungguhnya. Maka alam adalah karunia Allah sesuai dengan tagline Profesor Harriman, yaitu melindungi tuah, menjaga marwah, takkan Melayu hilang di bumi. Jadi artinya bahwa memang alam ini tuah orang Melayu. Apa itu? Orang Melayu dikaruniai, Melayu Riau berada di tengah-tengah Pulau Sumatera. Ada perdagangan dunia, ada alam yang mendukung yang luar biasa. Di atasnya kekayaan alam, di bawahnya juga ada kekayaan alam. Jadi oleh karena itu untuk keberlangsungan kehidupan masyarakat tentu ini harus kita jaga dan kita pelihara. Saya rasa menjaga alam itu jauh lebih bermanfaat ketimbang kita merestorasinya kembali. Saya rasa ini yang paling penting. Hari ini kita adakan diskusi dengan dua tokoh yang menurut saya ini luar biasa akal sehatnya. Jadi ada ustadz, ada pengamat, ini secara sains, secara agama pasti nanti akan, saya sudah tahu kesimpulannya bahwa dua-duanya pasti menjaga alam, kan begitu. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya sedikit lagi satu pantun nih Pak Rocky, boleh nggak? Nah, kalau Tuan pergi ke kampung, banyak orang berpakai kerudung. Hari ini kita diskusi sama Pak Rocky Gerung, jangan mudah tersinggung, nanti Tuan akan nangis meraung-raung. Terima kasih.
Terima kasih Pak Gubernur yang sudah menyampaikan sambutannya yang sangat hangat dan menjelaskan bagaimana alam dan tunjuk ajar Melayu. Kalau tuan membeli baju kurung hendaklah yang berwarna merah. Selamat datang Bang Rocky Gerung yang katanya sudah jadi tuan rumah. Tadi kata beliau saat masuk, saya tuan rumah di sini Ustadz, kata beliau. Meskipun Pak Gubernur sudah tahu hasil diskusi kita pagi hari ini, tapi tak akan menarik dan tak akan tahu kita alur ceritanya kalau tak dibedah oleh Bang Rocky Gerung. Maka kita panggil Ustadz Akal Sehat, Bang Rocky Gerung. Bersama beliau kita panggil tuan guru kita, Ustadz Abdul Somad. Sudah duduk bersama kita dua tokoh dengan dua kutub, satu pemerhati lingkungan, filosof. Sehingga kita akan berbicara Bang Rocky bagaimana manusia dengan alam dan bagaimana filsafatnya kok bisa kita mesti jaga alam Bang Rocky. Kira-kira jaga alam untuk apa gunanya bagi kita dan generasi kita Bang Rocky. Sebelum nanti ditutup pamungkas oleh guru kita Ustaz Abdul Somad, kita dengarkan dulu akal sehat dari Bang Rocky. Sehingga kita jelas alam ini mau diapakan Bang Rocky. Apakah alam ini menjadi manfaat atau mudarat? Bang Rocky yang akan menjelaskan secara sains dan filosof bagaimana memandang alam disampaikan oleh Bang Rocky. Bang Rocky, kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya antara bingung dan pusing. Bingung karena Polda yang urusannya dengan kriminal sekarang berupaya untuk menuntun kita masuk di dalam satu perdebatan yang sudah sangat panjang antara teologi dan ekologi. Dan itu membutuhkan kajian, bukan orasi. Saya kasih kajian di Sespimti Polri, di Lemhanas. Tadi siapa yang pernah ikut kuliah saya di Lemhanas? Oke. Oh, yang ujung sana tuh. Pak Ino. Satu waktu tahun lalu ya. Oke, saya kasih kuliah di Lemhanas untuk menerangkan global security itu. Human solidarity, environmental ethics. Subjek-subjek itu ternyata hari-hari ini terhubung dengan keadaan kita di Riau, di Jakarta, di Pakistan, di India, di Eropa. Karena kita mengalami krisis yang sama akhirnya tuh. India kirim rudal ke Pakistan. Kita tahu India punya nuklir, Pakistan punya nuklir. Kalau terjadi krisis nuklir dan krisis itu berubah menjadi perang terbuka, pertanyaannya bukan bagaimana stabilitas politik di regional Asia, tapi bagaimana bumi memaafkan kemudaratan manusia. Apa akan dimaafkan oleh bumi? Karena setiap perang nuklir hasilnya adalah MAD, Mutual Assured Destruction. Hancur. Kita coba pahami itu dari perspektif ilmu pengetahuan dan berupaya untuk menuntun ilmu pengetahuan masuk dalam pertanyaan-pertanyaan eskatologis, pertanyaan-pertanyaan teologis yang ayat-ayatnya harus kita tafsirkan hari-hari ini. Tadi dimulai dengan ayat belajarlah dari aturan semesta. Karena itu diperlukan akal untuk memahami aturan semesta. Hal yang sama juga berlaku di dalam kebudayaan Melayu. Alam terkembang jadi guru. Satu kesetaraan epistemik. Quran, teologi mengajarkan kami sudah memberi tanda-tanda
maka kalian harus berpikir. Jadi ilmu pengetahuan diselundupkan untuk memahami alam semesta. Diselundupkan melalui ayat-ayat suci. Karena bumi ini suci. Jadi kita mulai membayangkan soal itu. Dalam perspektif antropologi, kita anggap bahwa ya makhluk manusia ini sebetulnya hanya 0,00 sekian detik dari usia alam semesta itu. Usia kita mungkin baru 100 juta tahun yang lalu. Atau bahkan lebih mundur lagi. Karena catatan yang kita ketahui tentang manusia itu hanya ditulis di dalam kitab-kitab suci itu. Quran, Bible, Veda. Jadi kitab suci mencatat kehidupan manusia sekaligus peran manusia di dalam merawat atau merusak alam. Apakah bumi ini akan kiamat? Ada kepastian teologi di situ. Ada yaumil akhir. Ada penghakiman bagi mereka bahkan yang lolos meniti Shiratul Mustaqim tetap akan diuji. Jadi kalau kita katakan bumi akan kiamat, dunia akan kiamat, dari segi teologi kita sedang menuju ke situ. Akan. Tapi dari segi ilmu pengetahuan bumi ini memang pernah kiamat. Ketika supernova itu meledak kira-kira 4-5 miliar tahun yang lalu, pecahannya jadi matahari, sebagian pecahannya jadi bumi. Jadi ilmu pengetahuan hanya mampu untuk menerangkan bahwa dunia sudah pernah kiamat, satu peristiwa kosmologi. Ketika sebuah bintang yang namanya supernova itu meledak, dan kita di bumi menerima ledakan itu sebagai rahmat. Karena dengan ledakan itu terbentuk alam semesta baru. Indonesia penggalan dari ledakan itu yang terjadi 4,5 miliar tahun yang lalu. Sekarang kita membayangkan satu kondisi bahwa yang dirawat oleh bumi selama 4,5 miliar tahun itu sekarang mulai disebut sebagai potensi kerusakan ekologis jilid 12, 13 seterusnya. Tapi apakah bumi mampu memperbaiki dirinya? Tanda-tanda itu ada. Kalau kita membaca cara memperbaiki bumi seperti yang difatwakan di dalam Quran, pakai otak. Doa dan otak. Kita lihat jumlah kerusakan yang dibuat manusia, yang disebut antroposin. Artinya jumlah kerusakan kuantitas dan kualitas yang dibuat manusia sudah melampaui daya pulih bumi. Kita belajar itu dalam ilmu geologi itu. Kalau bumi merusak dirinya, dia mampu memperbaiki dengan cara regenerasi itu. Kita kutuk gurun Sahara yang kering kerontang, kita puji hutan Amazon yang hijau dan sejuk. Mengapa kita kutuk gurun Sahara? Karena di situ tidak ada kehidupan. Mengapa kita muliakan hutan Amazon? Karena di situ ada keragaman hayati. Tapi kalau kita ikuti keterangan ayat tadi, pakai otak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, pakai otak untuk membaca gejala alam. Surat apa tadi? Surat Al-Imran. Kalau kita pakai otak, kita mulai riset. Ternyata hijaunya hutan Amazon bertahan jutaan tahun karena dipupuk oleh fosfat. Fosfat adalah elemen kimia yang memupuk Amazon. Di mana fosfat itu ada? Tidak di hutan Amazon, adanya di gurun Sahara. Anda lihat ini gurun Sahara, ini hutan Amazon, bagian selatan Amerika, hijau. Gurun Sahara, bagian selatan Afrika, dia paralel. Di dalam rotasi bumi, dalam hitungan 70 jam, panas matahari menguapkan gurun Sahara dan mengikuti rotasi bumi, uap fosfat itu tiba di hutan Amazon. Gurun Sahara adalah
pabrik pupuk untuk hutan Amazon. Yang bikin siapa? Bukan oligarki. Allah Subhanahu wa taala yang buat itu. Jadi kita melihat keteraturan itu ada bahkan dalam ide pertama penciptaan. Yang nanti akan diterangkan oleh UAS, Ustadz Akal Sehat. Kita coba memahami itu. Oh, belum bikin pantun ya. Bumi adalah rahim bagi kehidupan. Karena itu kita dalam bahasa Yunani disebut ibu bumi, Mother Earth, Gaia. Jadi bumi, setiap kali kita bertemu dengan perempuan, kita mengingat ethics of care. Karena hanya perempuan yang menghasilkan apa namanya care bahasa Indonesia itu, kepedulian itu. Laki-laki berpikir secara rasional, lalu dianggap perempuan tidak bisa berpikir secara rasional. Iya, tapi perempuan mampu untuk mendeteksi sesuatu yang tidak bisa dibaca oleh rasional ilmu pengetahuan. Perempuan lebih dekat dengan teologi dibandingkan laki-laki. Kepekaan itu ada tuh. Perempuan, oke. Ada gurindam berjumlah 12. Menjadi sumber tuah dan marwah Melayu. Ustadz Somad sungguh berkelas. Karena istrinya Putri Nan Ayu. Keayuan perempuan setara dengan keayuan bumi. Bumi itu indah, bumi itu ayu. Saya memulai dengan cara itu untuk mencoba memahami bahwa kita perlu ethics of care. Belajar pada kepedulian perempuan. Kita semua lahir dari rahim perempuan. Lahir dari rahim perempuan, rahim yang sudah membagi keadilan. Setiap kita pernah ada dalam kandungan bumi dan bumi sudah membagi keadilan. Setiap kita pernah ada dalam rahim perempuan dan rahim perempuan sudah membagi keadilan. Ketika kita di dalam kandungan ibu kita mensuplai gizi. Jadi kita memperoleh makan siang gratis pertama dari rahim ibu kita dan sangat bergizi. Semua kita lahir dari rahim yang bergizi. Hanya ibu yang mengerti kecemasan bayinya, walaupun di sampingnya ada ayahnya yang lagi merokok. Ibu paham detak jantung bayinya. Ibu mengerti kegelisahan bayinya. Jadi kita coba pahami logika alam semesta ini dari perspektif rahim perempuan yang isinya adalah keadilan. Bayangkan kalau perempuan tidak mau berbagi nutrisi dengan bayinya. Pasti bayinya, lahirnya stunting. Tapi kalau negara gagal memberi gizi pada perempuan, negara bertanggung jawab pada nasib generasi muda. Kita masuk pada kegalauan tadi. Waktu kita dilahirkan dari rahim perempuan, kita pindah pada rahim laki-laki. Rahim laki-laki itu namanya APBD, APBN, Kongres Partai. Itu rahim laki-laki. Yang isinya adalah arogansi. Setiap rahim laki-laki, apalagi yang ada di Senayan, mengincar rahim APBN. Berapa yang bisa saya rampok? Itu yang terjadi. Kita coba bayangkan bahwa kemuliaan perempuan menuntut keadilan. Sementara kebijakan publik sangat jarang
memperhatikan hak-hak perempuan. Hak-hak bumi itu setara dengan hak-hak perempuan. Merusak bumi sama dengan memperkosa perempuan. Karena dia adalah ibu kita, ibu bumi. Dasar pikiran itu harus betul-betul tumbuh di dalam kondisi epistemik. Kecerdasan diberikan oleh bumi pada kita. Tapi kenapa kita mesti rusak? Karena arogansi. Keinginan untuk mengubah wants menjadi needs itu. Bumi menyediakan kecukupan bagi kita. Yang kita butuhkan, basic needs. Tapi politik membuat needs itu menjadi wants. Tambah mau lagi. Itu yang merusak lingkungan. Ketika needs sudah dipenuhi, wants-nya itu berubah menjadi keinginan untuk akumulasi. Itu ya. Kerusakan lingkungan dimulai ketika ego antropologis kita menganggap bahwa bumi itu disediakan untuk kita eksploitasi. Nah, kerakusan itu yang hendak kita halangi hari-hari ini. Jadi sekali lagi, sering dikatakan bahwa perempuan itu adalah makhluk kelas 2. Karena dia dibuat dari tulang rusuk laki-laki. Jadi yang utama adalah laki-laki. Perempuan itu cuma diambil dari tulang rusuknya. Tapi ilmu pengetahuan menerangkan sebetulnya bahwa kalau perempuan sekedar dibuat dari tulang rusuk laki-laki, laki-laki dibuat dari apa? Dari tanah yang diambil dari gorong-gorong. Mana lebih mulia, tulang rusuk atau tanah liat? Tulang rusuk udah terbentuk kimianya. Kalsiumnya udah cukup. Tapi itu keterangan kita untuk memahami supaya jangan merendahkan perempuan. Yunto jangan merendahkan alam itu. Perempuan akan bilang, iya saya dibuat dari tulang rusuk. Tapi suami saya dibuat dari tanah gambut yang habis terbakar. Kita membayangkan itu. Tetapi sekali lagi, ada persekutuan hari-hari ini antara teologi dan ekologi. Teologi memberi semacam kelegaan batin untuk menghidupkan kembali harapan. Di dalam semua teologi, intinya adalah harapan. Bahwa ada sesuatu yang kita tunggu, suatu kemuliaan. Jadi manusia sedang berupaya untuk memuliakan kembali dirinya, tetapi dengan arogansi. Kalau kita katakan, kami manusia ingin memuliakan alam, maka alam akan katakan, selamat datang kembali. Dan hanya dengan itu kita tahu bahwa semua yang kita perbuat hari ini disaksikan oleh mata yang kita sebut sebagai alam semesta. Alam semesta disaksikan oleh sesuatu yang kita sebut energi eter. Tapi energi itu hanya disebut energi kalau dia menghasilkan keadilan. Bumi ditata dengan prinsip keadilan. Semua yang kita lakukan dibaca oleh ilmu fisika, dibaca oleh ilmu antropologi, dibaca oleh ilmu ekologi. Tapi ada yang tidak bisa kita baca, ilmu teologi. Inarabaka labil mirsad. Allah Subhanahu wa taala memahami kita, melampaui kemampuan kita membaca alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menarik, Bang Rogi, cerita dari mulai bintang supernova, kemudian Amazon, Sahara. Tapi lebih menarik bagi saya adalah pantun di tengah beliau bercerita tadi. Ya Bang Rogi ya. Kemudian Bang Rogi bercerita bagaimana menafsirkan Quran. Justru saya bertanya ini, Bang Rogi sudah mulai menafsirkan Quran. Setelah ini baca Quran Bang Rogi ya. Maka ini menarik bagi saya, Bang Rogi cerita Quran, cerita teologi, dan sudah sampai pada rahim perempuan, rahim laki-laki yang arogansi Bang Rogi ya. Sehingga rahim-rahim ini perlu kita perjelas dengan teologi yang akan dipaparkan lebih gamblang oleh guru kita. Maka Ustaz Abdul Somad yang akan merangkai semuanya, bagaimana cerita bintang supernova sampai rahim laki-laki dan perempuan Ustaz. Pada Ustaz kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kalau sudah pakai batik, jangan lagi pakai dasi. Kata Bang Rocky, ruangan ini cantik, bagus untuk resepsi. Jadi memang dalam tradisi Melayu ada yang disebut dengan membalas pantun. Jadi itu tadi hanya sekedar membalas karena Bang Rocky berpantun tadi, kita balas. Sudah dibagi ini jatahnya, Bang Rocky menjelaskan dari aspek sains, saya diminta menjelaskan dari aspek agama. Tapi setengah dari pembahasan saya sudah diambil Bang Rocky. Ada beberapa istilah yang sudah dia pakai, saya hitung itu tadi, yaumil akhir, siratal mustaqim, inna rabbaka labil mirsad. Itu dalam hati saya, ini kalau lama sedikit habis bahan saya ini. Beberapa kali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang ini sebetulnya masalah hati. Jadi kalau hati kita itu connect, mudah kita berinteraksi. Mudah-mudahan kesatuan hati kita ini bisa untuk menjaga rahim alam ibu pertiwi, insya Allah. Kalau Tuhan pergi ke Pelelawan, Pelelawan itu negerinya para bangsawan. Tadi Bang Rocky selalu menyebut tentang perempuan, mungkin karena di sini banyak polwan. So sweet, so sweet. Baik, jadi saya urutkan karena saya diminta dari aspek agama. Pintu gerbang untuk masuk ke agama Islam itu adalah syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Tuhan itu abstrak, tidak tersentuh, tidak kelihatan, tidak berbentuk. Dalam Islam bukan fisik, maka tidak dalam bentuk patung, bukan batu, bukan kayu dan lain sebagainya. Tapi Al-Quran menggambarkan bahwa iman itu kasyajaratin thayyibatin, seperti pohon kayu. Asluha sabitun, akarnya menghunjam ke tanah, wa far'uha fis sama, pucuknya ke langit. Sesuatu yang abstrak dalam Islam digambarkan dengan sesuatu yang kelihatan. Cinta itu tidak kelihatan. Bagaimana menggambarkan cinta? Maka mesti digambarkan dengan sesuatu yang kelihatan. Maka muncullah ungkapan, cintamu seperti air di daun keladi, setelah tumpah tidak meninggalkan bekas. Begitu biasanya orang yang kecewa. Maka dalam Islam iman itu digambarkan dengan pohon kayu. Kalau tadi Pak Gub bercerita tentang orang Melayu tidak bisa dilepaskan dari hutan, dari pohon kayu, ya logis, masuk akal, karena memang orang Melayu tinggalnya di tengah jantung pulau Sumatera, memang dia begitu buka mata ngelihat pohon kayu. Tapi Nabi Muhammad SAW, dia bukan orang Sumatera, dia tinggal di gurun pasir yang pohon itu sesuatu yang sulit. Tapi ketika cerita tentang iman, kaitannya dengan pohon kayu. Setelah orang beriman, lalu kemudian bagaimana kondisi dia? Mathalul mu'min kamathalis syajar. Orang beriman itu seperti pohon kayu. Pohon kayu lagi. La yazalur rihu tumiluhu. Angin senantiasa membuat dia bergoncang. Jadi ketika orang sudah meyakini Tuhan, nanti akan ada goncangan-goncangan keimanan. Lagi-lagi dikaitkan dengan pohon kayu. Ketika pohon kayu sudah mulai berdiri, maka akan datang ada angin yang membuat dia bergoncang. Maka sabarlah seperti sabarnya pohon kayu. Lagi-lagi pohon kayu. Dari awal pohon kayu. Suasana hatinya setelah beriman seperti pohon kayu.
lalu kemudian dia mulai berbuat baik. Perbuatan baik apa yang bisa dia lakukan? Ma min muslimin yaghrisu gharsan yazra'u yazra'an. Kalau ada seorang beriman yang menanam tanaman, dia tidak sebut tentang sholat, zakat, puasa, haji, itu ritual. Tapi ada satu amal, menanam pohon kayu, kata Nabi, ma min muslimin yaghrisu gharsan yazra'u zar'an fayakuluhu tayrun. Kalau ada orang beriman menanam pohon kayu lalu kemudian tanamannya itu dimakan oleh tayrun, burung, bahimatun, hewan, insanun, manusia, illa kanat lahu bihi sadaqah, maka itu sebagai sedekah. Makanya orang disuruh menanam pohon kayu depan rumah supaya apa? Supaya ada sedekah. Sekarang kita pergi ke rumah orang lalu kita lihat di ruang tamunya ada pohon kayu. Tapi ternyata setelah kita dekati rupanya pohon plastik. Itu bedanya di Mapolda. Ternyata pohonnya asli semua. Makanya ada ungkapan hijau rumput di rumah lebih hijau rumput sintetis. Dulu memang tetangga, sekarang udah berubah jadi rumput sintetis. Karena tidak pernah kering dia. Memang sekarang semua penuh dengan kepalsuan. Yang asli itu hanya di Mapolda. Lalu kemudian bagaimana dengan dosa? Dosa itu adalah judi dan seterusnya. Tapi orang lupa. Nabi mengatakan, man qata'a sidratan, siapa yang memotong satu batang pohon sidir. Pohon sidir biasanya tumbuh di tengah gurun pasir, ada unta yang bernaung di bawah, orang musafir dia berhenti sejenak. Siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawwaballahu ra'sahu finnar, maka kepalanya nanti akan disungkurkan ke dalam api neraka. Makanya saya Bang Rocky, sejak dari musim-musim asap dulu, karhutlah, kebakaran hutan dan lahan, tidak pernah sekalipun mau diminta jadi imam sholat istisqa minta hujan. Enggak pernah sekalipun. Kenapa saya tidak mau? Karena yang membakar itu ikut sholat. Jadi bagi mereka kejahatan itu adalah kejahatan ritual. Padahal kejahatan yang lebih fatal adalah membakar hutan, itu kejahatan yang luar biasa. Misalnya saya mau jadi imam sholat istisqa. Pas giliran hujannya nggak turun, yang disalahkan imam. Padahal makmumnya itu salah semua. Alhamdulillah sejak Kapoldanya pencinta pohon-pohonan, ini sudah hujan tidak berhenti turun. Alhamdulillah. Beliau ini Kapolda, ketua polisi dakwah. Lalu kemudian bagaimana dengan pahala? Pahala itu adalah sholat, puasa, haji, zikir, baca Quran, ritual. Ada sisi lain tentang pahala. Idza waqa'at ala ahadikumul qiyamah, kalau kamu sudah mau mati, wa fi yadihi fasilah, di tanganmu ada bibit korma, falyaghrisha, tanamkanlah. Kalau kita udah mau mati, untuk apa kita nanam kurma? Kita tidak akan pernah menikmati manis buahnya, kita tidak akan bisa bernaung di bawah daunnya yang rimbun. Tapi kenapa kita disuruh menanam? Karena kita menanam bukan untuk kita, tapi kita wariskan untuk orang di masa akan datang. Kalau kita dulu mewarisi pohon gaharu, pohon cendana, sudah gaharu cendana pula, sudah tahu betanya pula. Tapi sekarang apa yang kita akan warisi ke anak cucu kita? Saya masih melihat di dalam hutan Riau, orang Melayu memotong bahan batang pohon cendana gaharu untuk mencari gaharu yang ada di dalam. Sekarang sejauh mata memandang kita masuk ke dalam, tak jumpa cendana, tak jumpa gaharu, yang jumpa brondol sawit. Makanya itu saya simpan Bang Rocky, Pak Kapolda, Pak Wakapolda, Pak Gub, sahabat-sahabat semua. Di rumah ada saya simpan, ini batang gaharu, ini gaharu, saya simpan itu ada satu lemari khusus gaharu saja. Supaya saya bisa bercerita ke anak-anak saya, dulu di hutan ini ada namanya pohon gaharu dan inilah dia. Kalau ditanya mana dia sekarang, dia nasibnya sudah sama macam dinosaurus Jurassic Park. Sudah tidak ada lagi wujudnya. Jadi memang
Menanam adalah bagian daripada amal soleh. Selalunya amal jariah itu adalah sodakoh, tapi dipandang dari lain, ketika kita sedang menanam, maka sesungguhnya kita sedang mengalirkan amal jariah yang mengalir. Makanya tidak boleh mencabut tanaman di atas kuburan. Kalau sekedar merapikan, membersihkan boleh. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa pohon-pohon kayu itu bertasbih. Makhluk langit, planet, bulan, bintang, Neptunus, Merkurius, Pluto, Mars. Makhluk bumi, kita semua. Ketika Tuhan bercerita tentang makhluk langit dan makhluk bumi, dia pilih dua perwakilan. Untuk makhluk langit, dia pilih bintang. Untuk makhluk bumi, dia tidak pilih kita. Dalam surat Ar-Rahman, An-najmu wasyajaru yasjudan. An-najmu, bintang. Wasyajaru, pohon kayu. Yasjudan, kedua-duanya bersimpuh sujud bertasbih kepada Tuhan. Kenapa tidak dikatakan bintang dan manusia? Kenapa untuk bumi ini yang mewakilinya pohon kayu? Karena pohon kayu lebih jujur daripada manusia. Lalu kemudian ketika kita bersaudara, maka persaudaraan itu seperti pohon kayu. Mathalul mu'minin kamathalil asjar. Persaudaraan orang-orang yang percaya itu seperti pohon kayu. Bagaimana pohon kayu? Pohon kayu kalau sendirian, datang angin kencang dia patah. Tapi kalau pohon kayu itu bersama-sama, beramai-ramai, kita lihat bagaimana hutan akasia. Sekencang apapun angin, dia tidak akan patah. Kenapa? Ketika angin datang dari sini, dia ditolong oleh yang sebelah sini. Datang dari sini, ditolong di sini. Dan saya merasakan itu. Ketika saya dibully, diejek, dicaci maki, ada pohon kayu yang menolong saya. Yang memberikan nama lain bahwa UAS itu bukan Ustadz Abdul Somad, tapi Ustadz Akal Sehat. Lalu kemudian susah saya untuk fokus ini. Memang cantik pohon kaktus ditanam di tengah taman. Memang susah kita untuk fokus kalau kita belum sarapan. Kalau kita bersedekah pahalanya banyak. Ya, namanya banyak itu kan unlimited. Banyaknya berapa Ustadz? 1000, 100, 200. Lihat bagaimana Allah ingin menggambarkan kita tentang banyak. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah. Orang yang berbuat sedekah seperti menanam satu biji. Ambatat sab'a sanabil, satu biji ini akan menumbuhkan 7 cabang. Wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah, dalam satu cabang ada 100. Satu biji pecah keluar 7 cabang, satu cabang ada 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700. Maka disebut dengan sab'atu mi'ati dha'fin, 700 cabang. Lagi-lagi pohon kayu. Makanya Nabi Muhammad bukan pohon mawar yang tumbuh di tanah yang subur. Kalau ada tanah yang subur mengeluarkan mawar, biasa. Tapi kalau gurun pasir kering kerontang mengeluarkan mawar, itu baru luar biasa. Seandainya Nabi Muhammad itu lahir di sungai Nil, lalu kemudian ibadahnya banyak menggunakan air, wuduknya air, mandinya air, biasa karena dia tinggal di tengah sungai. Tapi dia tinggal di tengah alam yang susah mendapatkan air. Seandainya Nabi Muhammad itu tinggalnya di pulau Sumatera, di pulau Amazon, lalu kemudian di hutan hujan yang rimbun, lalu dia banyak bercerita tentang pohon kayu, biasa. Tapi ketika dia orang gurun pasir, Arab Badui, bercerita tentang pohon kayu, itu salah satu bukti bahwa omongannya itu bukan berdasarkan lingkungannya, tapi itu datang dari Allah. Wa ma yantiqu anil hawa, dia tidak bicara mengikut hawa nafsunya, bukan pikirannya. In huwa illa wahyun yuha, tapi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ketika membaca itu menambah keyakinan saya, oh ini bukan dari lingkungannya, karena itu bukan tempat tinggal dia. Yang dia bicarakan itu adalah sesuatu yang di luar dari tempat tinggal dia. Jadi kalau hari ini kita sebagai orang Melayu, sebagai orang Sumatera, kita masih ada kesempatan untuk menjaga Riau, khususnya Bumi Lancang Kuning ini dengan program-program penghijauan, penanaman,
Tidak bisa hanya sekedar dengan slogan, mesti action nyata. Maka saya kira tidak hanya dari pihak kepolisian, semua departemen, dinas, kehutanan. Dulu banyak saya lihat beberapa baleho di kantor-kantor, one man, one tree, satu orang, satu tanaman. Ada satu Bapak KUA, Kepala Kantor Menteri Agama juga begitu. Kami langsung action Pak Ustadz. Yang nikah bawa satu pohon, yang cerai 2 pohon. Jadi memang mesti action nyata, dan insya Allah kalau ini kita amalkan, kita bisa melihat Riau hijau kembali dan alam sehat kembali, sehingga rahim Ibu Pertiwi ini melahirkan oksigen yang positif, dan kita bisa hidup nyaman, tentram, dan kita semuanya menjadi orang-orang yang dari aspek agama menjaga lingkungan. La yabulanna ahadukum fil ma'id daim la yajri. Tidak boleh, tidak boleh kencing di air yang tidak mengalir. Karena akan ada orang yang mengambil air untuk minum, akan ada orang yang untuk berwudu. Tidak boleh kencing di air yang tidak mengalir. Kalau di air yang tidak mengalir saja tidak boleh dibuang limbah pribadi, apalagi limbah pabrik yang dibuang tidak hanya mematikan sungai, tidak hanya mematikan ikan, tapi sampai cucu cicit ikan itu mati. Dulu mereka memancing, dulu mereka hanya menangkap, sekarang disetrum, dibakar, dihancurkan. Makanya dalam Quran dikatakan zaharal fasadu fil barri wal bahri. Kerusakan sudah terlihat fil barri di daratan, wal bahri di lautan, bima kasabat aidinas akibat tangan manusia. Sejahat-jahatnya gajah, dia hanya bisa menanam, mencabut pucuk sawit paling 5. Sejahat-jahatnya badak, dia paling bisa menanduk 1 pohon kayu. Tapi manusia, dia tidak pakai kampak, dia tidak pakai tanduk, dia tidak pakai cula. Dia cukup dengan tanda tangannya habis 600.000 hektar. Dengan ujung jarinya. Lalu tangan yang sudah menghancurkan hutan itu dipakai untuk mengangkat kepada Tuhan. Ampunkan dosa kami yang Tuhan. Kira-kira apa kata malaikat? Kau bercanda apa serius? Dibangunkan satu masjid, berangkat ke tanah suci, menangis di pintu Ka'bah, pulang bersih. Ini bukan agama, ini opium. Ini yang dikatakan Karl Marx bahwa agama itu opium. Orang kecanduan agama, membakar hutan, menghabiskan alam. Sekarang harimau di Pelalawan mau ngamuk masuk ke rumah warga. Bukan harimau yang masuk ke rumah warga, warga yang sudah lama masuk ke rumah harimau. Sekarang dikatakan, ini Pak Ustadz kenapa di Riau ada jalan tol yang tempat gajah lewat? Kita yang sudah mengambil tempat gajah lewat. Jadi gajah itu memang dari dulu tidak pernah melewati jalan orang lain. Gajah itu kalau sudah kakek moyangnya jalan di situ, dia terus saja di situ. Tapi manusia, hari ini dia jalan di sini, besok trotoar dia ambil. Jadi sebetulnya pantasanlah agama itu untuk kita. Karena memang kita yang tidak lurus menjalani hidup ini. Kalau gajah itu memang udah lurus, dia nggak pindah-pindah lagi. Gajah itu tidak bisa berpindah. Dan yang paling setia di antara semuanya adalah buaya. Buaya itu tidak bisa berpindah ke lain hati selama dia di air. Tapi kalau dia sudah naik ke darat, itu sudah lain cerita. Akhirnya waktu juga yang memisahkan kita. Tadi saya lihat Bang Rocky 25 menit, maka saya pun 25 juga. Karena lebih dari jatah yang sudah ditetapkan, itu berarti keluar dari keadilan. Kita kembalikan ke Ustadz Al-Nabdinar. Terima kasih Ustadz yang sudah memaparkan bagaimana teologi memandang alam ini sebagai banyak permisalan. Sehingga mulai bercerita penciptaan sampai amal soleh, semuanya permisalan dengan pohon. Sebelum kita lanjut dengan diskusi tanya jawab, Pak Kapolda, hari ini kawan-kawan kita biker subuhan milad yang ke-7 Pak Kapolda. Dan akan siladda pertama di Pekanbaru. Sehingga kawan-kawan biker subuhan berasal dari berbagai daerah datang ke Pekanbaru, siladda pertama
hari esok atau hari ini? Hari ini di Pekanbaru. Ini tim-tim tangguh kita yang biasa pengajian dengan Tuan Guru setiap Rabu subuh di Rimbo Panjang. Kita berharap biker subuhan ini tidak hanya sekedar kajian, tapi juga akan ikut menanam pohon bersama Pak Kapolda, menjaga alam bersama Bang Rocky dengan kepedulian, dengan keadilannya. Sehingga rahim Ibu Pertiwi ini tidak menimbulkan banyak toksik yang banyak merusak tapi banyak manfaat. Seperti yang dipaparkan Bung Rocky dengan keilmuan dan teologi oleh guru kita bersama Ustaz Abdul Somad. Sebelum kita tutup diskusi ini nanti dengan doa, kita buka dulu tanya jawab maksimal 3 orang. Silahkan kalau ada dari peserta menanggapi. Baik, abang yang di belakang baju merah 1. Silahkan kalau ada lagi maksimal 3 orang saja. Karena setelah ini kita akan sarapan pagi di rumah masing-masing. Oh, ada di sini Pak Kapolda ya? Ada. 1, ada lagi yang lain? Oh, kasih pantun Pak, boleh Pak. Kasih pantun boleh, kasih petuah juga boleh. Silakan yang pertama, yang baju merah Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon nama dan dari mana Bang? Perkenalkan, nama saya Fajri Mas Said dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah. Saya ingin bertanya kepada Bung Akal Sehat. Bagaimana membasmi manusia-manusia yang arogan di muka bumi ini agar terciptanya ekosistem yang sehat? Terima kasih. Oke. Ini jelas terarah nih Bung Rocky. Membasmi manusia Bung Rocky. Selama ini kita membasmi yang merusak, tapi sekarang membasmi manusia. Tapi saya nggak tahu manusia mana nanti Bung Rocky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum Bung Rocky menjawab, enak kita dengar pantun dulu. Silakan Bang. Siap. Pohon tomat, pohon aren. Ustadz Abdul Somad memang keren. Yang kedua buat Bung Rocky. Beli karung pakai mobil hardtop. Bung Rocky Gerung memang top. Terima kasih. Jadi pagi ini ada orang keren, ada orang top ya Bang ya. Baik, Bung Rocky, silakan Bung Rocky. Membasmi manusia cerita kita Bung Rocky. Silakan. Oke, apa alasannya kita membasmi manusia itu? Itu adalah hak Sang Khalik. Yang bisa kita lakukan adalah membasmi kejahatan manusia terhadap alam. Dengan ilmu pengetahuan, dengan keakraban. Saya coba terangkan beberapa cerita untuk melihat bagaimana kita mampu untuk melihat kelakuan manusia yang menyebabkan pohon itu berubah menjadi mebel. Kira-kira tahun 60-an ketika gerakan lingkungan hidup baru mulai mencari cara untuk menghidupkan harapan memelihara alam. Ada satu peristiwa di Ohio, di State University of Ohio State University itu, di kota Columbus. Columbus itu ibu kota Ohio. Di satu pagi, seorang perempuan guru besar ilmu hukum yang punya hobi bangun pagi, kendati nggak bisa lari pagi bersama Kapolda Riau, dia merasa aneh karena waktu dia bangun pagi di hari pertama musim semi, tak seekor burung pun berkicau. Dia heran. Dia bangun pagi di hari pertama musim semi justru untuk mendengarkan tweeting, kicau burung. Pada waktu itu belum ada Twitter. Tiba-tiba dia merasa kenapa sangat sunyi itu. Akal pikirannya mulai mencurigai ada sesuatu pasti di dalam alam, di sekitar kampus Ohio State University itu. Lalu dia datang ke samping apartemennya, di samping kamar apartemennya. Dia gedor seorang perempuan juga, profesor kimia.
Jadi bayangkan profesor hukum mulai mencurigai ada sesuatu nih. Bagaimana caranya ya? Pasti soal alam itu terkait dengan soal-soal kimia. Lalu mereka berdua mulai survei, ya 100-200 meter. Ternyata banyak burung, tetapi di dalam bentuk bangkai. Burungnya mati tuh di sekitar kampus Ohio. Akal pikiran, kuriositas mereka mulai bekerja. Kenapa? Ada bekas gigitan burung di pohon apel, pohon buah-buahan di sekitar kampus. Tapi kenapa ada ya mayat burung-burung ini berserakan? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kuriositas menyebabkan mereka meneliti. Akhirnya diketahui bahwa burung-burung itu menyambut musim semi di dalam kegembiraan bersamaan dengan mulai tumbuhnya buah-buahan di situ. Mereka makan. Tetapi ternyata mereka tidak tahu bahwa buah itu sudah disemprot dengan dulu namanya apa? DDT apa namanya itu? Pestisida itu. Pestisida awal. Jadi itu dimulai kecurigaan bahwa keinginan manusia untuk menikmati buah apel yang ranum itu supaya tidak digigit oleh ulat menyebabkan, jadi ambisi manusia itu untuk dapat buah apel yang tak berulat menyebabkan hak burung untuk makan buah yang sama yang dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala menyebabkan kematian itu. Burung tidak diberitahu bahwa kalian jangan makan buah itu karena kami sudah kasih pestisida. Jadi saya balik lagi pada si perempuan ini punya kecurigaan, dua perempuan tadi. Karena mereka berpikir bahwa ini bumi rahim kami. Burung itu adalah kegembiraan pagi bagi dua profesor perempuan tuh. Disitulah dimulai satu upaya untuk memperlihatkan bahwa merawat bumi itu sama dengan merawat rahim perempuan. Jangan racuni rahim perempuan. Jangan racuni bumi. Nah, peristiwa itu menghasilkan satu ideologi baru tentang ekologi itu. Nama profesor itu adalah Rachel Carson. Teman-teman mahasiswa tulis, cari di Google, baca bukunya. Rachel Carson menulis buku yang kemudian jadi acuan dari aktivis lingkungan. Judul buku itu adalah The Silent Spring. Musim semi yang sunyi. Padahal musim semi biasanya dimulai di kicau burung. Jadi saya mau perlihatkan itu bahwa kebengisan manusia itu menyebabkan tewasnya makhluk yang diciptakan untuk menghuni bumi dengan kicaunya yang indah di pagi hari. Jadi kalau pertanyaan itu kita mulai dengan bagaimana membasmi manusia, jangan manusia itu dibasmi. Ajari dia pengetahuan. Supaya satu waktu kalau dia ingin pakai pestisida, dia mesti minta izin pada burung. Absurd, tapi harus itu yang dilakukan. Karena sekarang tidak ada lagi hierarki makhluk. Di mata bumi, saya, Ustadz Somad, dan bangkai burung itu sama status ontologinya ketika kita meninggal. Roh kita, kalau kita suci, pergi ke surga. Tapi tubuh kita dan tubuh burung itu diurai oleh bumi menjadi mineral sama hasilnya dari segi ilmu pengetahuan. Jadi sekali lagi itu hal yang ingin saya terangkan supaya karena itu kita mulai lakukan edukasi di sini. Keinginan kita untuk menghasilkan pikiran dimulai dari kuliah-kuliah semacam ini yang dengan bagus dimulai di Polda Riau dan lebih bagus lagi karena mengundang Ustadz Akal Sehat dan sangat sempurna karena mengundang Presiden Akal Sehat. Ya sekali lagi itu terakhir sekaligus penutup pantun apa ya? Tadi apa yang negeri bangsawan itu? Pelelawan.
negeri pelelawan, negeri bangsawan. Kapolda Riau menanam pohon. Mari kita terus berkawan. Di dalam doa saya memohon. Terima kasih. Kita doakan kita nanti bersama Bang Rocky di surga. Amin. Nah, sehingga di ujung sebelum Ustaz berdoa kita minta kalimat-kalimat pemungkas Ustaz, penutup diskusi kita pagi ini, karena kata Bang Rocky ini sesuatu yang baik dan jarang terjadi kuliah subuh seperti ini Bang Rocky ya. Kuliah subuh ilmiah di Mapolda Riau. Maka Ustaz sebelum kita tutup dengan doa, mohon kalimat-kalimat pemungkas penutup diskusi pagi kita Ustaz. Pada Ustaz dipersilakan. Abu Sufyan membawa 1.500 pasukan perang dan 15 orang perempuan yang bernyanyi dan bergendang untuk memberikan semangat. Kalau sekarang mungkin cheerleader. Setelah jenazah-jenazah para sahabat Nabi itu bergelimpangan, lalu dia dengan kuda Arab Black Stallion itu bertanya, mana Muhammad? Itu terjadi tahun ketiga. Hari berganti musim berubah, tahun keempat, tahun kelima, tahun keenam, tahun ketujuh, tahun kedelapan. Tahun ke-8 Nabi Muhammad SAW membawa 10.000 pasukan masuk ke kota Makkah, dan ketika itu panglima perangnya Sa'ad bin Ubadah mengacungkan pedang, hadza yaumul malhamah, kita akan membunuh Abu Sufyan. Apa kata Nabi? Man dakhala baita Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan aman. Nabi tidak membenci Abu Sufyan, yang Nabi benci perbuatannya. Istri Abu Sufyan, perempuan dendam kesumat, namanya Hindun. Hindun ingin supaya paman Nabi bernama Hamzah itu dibunuh. Yang membunuh itu namanya Wahsy. Wahsy memotong telinga Hamzah, hidung Hamzah, dijadikan leontin. Mereka betul-betul kanibal. Lalu kemudian jantung Hamzah dibelah, digigit oleh Hindun. Lalu kemudian apakah Nabi membunuh Hindun? Tidak. Hindun masuk Islam. Apa kata orang? Hindun, dulu kamu katanya tidak mau masuk Islam. Apa kata Hindun? Saya tidak masuk Islam. Islam itu yang masuk ke hati saya. Kemana Wahsy? Wahsy lari ke Taif, 100 km dari Makkah. Setelah 19 hari Nabi di Makkah, Nabi pulang ke Madinah. Wahsy pulang lagi ke Makkah. Ternyata tidak ada satu telinga orang Makkah yang dipotong, tidak ada satu hidung yang digunting. Pidato Nabi di atas Ka'bah ditulis dengan tinta emas. Apa kata Nabi? Idhabu wa antumut tulaqa. Pergilah kamu, kamu semuanya bebas untuk berbuat apa saja. Wahsy penasaran, dia kejar Nabi ke Madinah. Sampai di Madinah, dia temui Nabi. Kata Nabi, anta Wahsy, kamu Wahsy? Iya. Qatalta Hamzah, kamu yang sudah membunuh Hamzah, memutilasi Hamzah. Ya. Nabi mendoakan dia dan Nabi tidak menyakiti dia. Kita tidak membunuh orang, kita tidak membinasakan orang, tapi kalau orang itu sudah bertobat, berbuat baik, wa atsbi'is sayyi'atal hasanata. Kalau dulu kau pernah menghancurkan bumi Riau, membakar, memotong pohon kayu, sekarang bertaubat, tapi taubatnya bukan cuma zikir di masjid, taubatnya cuma bukan baca Yasin, ikut lagi dalam program penanaman penghijauan Riau. Bergabung dengan Presiden Akal Sehat, Ustadz Akal Sehat, dan Polisi Akal Sehat untuk menghijaukan Riau kembali. Itu baru namanya taubat nasuha. Kalau hanya sekedar bertaubat, pergi ke Makkah nangis, nangisnya pun bukan karena mengakui dosa, tapi karena habis belanja duit habis. Hentikanlah kepalsuan ini, mulailah menanam. Jadi kalau ada orang mengatakan Riau sudah kering kerontang, tidak, datanglah ke Riau, datanglah ke Mapolda, masih hijau. Di atas keramik masih tumbuh tanaman-tanaman yang hijau. Akhirnya ditutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Ya Arhamar Rahimin, Engkau yang maha penyayang di antara semua yang penyayang. Irhamna, curahkan kasih sayang ke hati kami sehingga kami tidak menganiaya orang lain. Irhamna, curahkan kasih sayangmu ke hati kami sehingga kami bisa mewariskan alam ini untuk anak cucu kami. Allahumma ja'al hadzal balada baladan amina
Jadikan Riau bumi lancang kuning, negeri yang aman dan damai. Allahumma waffiq ulata umurina, jadikan pemimpin-pemimpinnya adil dan amanah. Jadikan ujung jari mereka, amanah yang kau titipkan di pundak mereka, menjadi amal soleh karena mampu menjaga alammu ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, jadikan kami orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Ahyina bil iman amitna bil iman, hidupkan kami dengan iman, matikan kami dengan iman. Wahsyurna yaumal qiyamati ma'al mu'minin, pada akhirnya satukan kami bersama orang-orang baik berhadapan denganmu ketika kami semua membawa bekal hidup kami tinggalkan dunia ini dalam keadaan aman dan damai. Waqtim bis solihati amalana, tutup akhir hidup kami dengan husnul khatimah. Kama jama'atana fi hadzal makan fajma'na ma'al habibil mustafa, sebagaimana engkau kumpulkan kami hari ini bersama orang-orang baik, kumpulkan kami sekali lagi bersama Nabi Muhammad di surga Jannatul Firdaus. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Banyak kata-kata saya tidak berkenan di hati, menyinggung perasaan Bang Rocky, Bapak Wakil Wali Kota Pekanbaru, hadirin hadirat, ibu-ibu, bapak-bapak semua, 10 jari 11 dengan kepala saya angkat, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Akal Sehat dan Presiden Akal Sehat yang pagi ini kita bercerita tentang alam. Alam tak pernah merusak dirinya. Alam ketika rusak dia bisa meregenerasi dirinya. Tapi ketika dirusak dari luar, alam kesusahan, generasi kita kesusahan, dan kita semua akan rugi oleh sebab itu. Maka setelah ini sama-sama kita menghidupkan kembali alam. Kalau kata Ustadz ingin lihat alam yang hijau yang masih bisa tumbuh di atas keramik, datanglah ke Mapolda Riau. Sehingga ini bukan kedatangan terakhir Bung Rocky, kita akan terus bersama-sama lagi di Riau. Kita akan tunjukkan kepada dunia bahwa alam Riau hijau, banyak manfaat, dan kita tidak mengirim asap kemana-mana. Karena ini harga diri orang Melayu. Oleh karena itu kami pesan kepada semua pihak, Riau kita jaga, Riau kita kelola, kita keluarkan manfaat, bukan mengeluarkan mudarat. Terima kasih banyak. Saya tutup di akhir surat Hud ayat 61, kata Allah Subhanahu wa taala, "Huwallazi khalaqakum ansha'akum fil ardi wasta'marakum fiha." Allah ciptakan kalian dan Allah jadikan kalian untuk memakmurkannya, bukan untuk merusak alam. Terima kasih. Mohon maaf salah dan kurang, kami kembalikan kepada MC. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.